Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Priani dari Prodi PGMI kelas G semester 4 akan menyampaikan materi tentang pengembangan bahan ajar cetak, di mana pengembangan bahan ajar cetak ini mempunyai beberapa submateri. Yang pertama, karakteristik bahan ajar cetak. Bahan ajar pada dasarnya digunakan untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. Bahan ajar yang digunakan dalam proses belajar oleh karenanya perlu dirancang terlebih dahulu agar dapat berperan sebagai sarana pembelajaran. Materi yang kedua yaitu kontribusi bahan ajar cetak. Keunggulan bahan ajar cetak meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian untuk digunakan dalam menyajikan semua jenis informasi dan pengetahuan. Yang kedua, kebebasan pembaca dalam memilih bagian atau materi yang perlu dipelajari. Yang ketiga, tidak memerlukan peralatan tambahan untuk menggunakannya. Yang keempat, penggunaan bahan ajar cetak dapat dikombinasikan dengan media atau bahan ajar lain. Materi yang ketiga yaitu kriteria bahan ajar yang berkualitas. Kriteria bahan ajar yang berkualitas meliputi sebagai berikut. Yang pertama, mampu membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Yang kedua, mampu membuat peserta didik mengingat materi yang telah dipelajari lebih lama. Yang ketiga, mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk mempelajari isi atau materi yang terdapat di dalam bahan ajar. Yang keempat, mampu membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Materi yang keempat yaitu ragam bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak sebagai sumber belajar memiliki ragam yang sangat bervariasi. Bahan ajar cetak yang digunakan dalam kegiatan belajar pada umumnya berukuran mulai dari ukuran yang kecil sampai kepada buku teks yang tebal dan besar. Ragam bahan ajar cetak terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama handout, yang kedua folder, yang ketiga buku teks atau textbook, yang keempat bahan ajar mandiri atau modul. Penjelasan dari masing-masing ragam bahan ajar cetak sebagai berikut. Yang pertama, handout. Handout merupakan artikel atau lembaran berisi informasi dan pengetahuan yang akan dibahas dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, folder. Folder hampir serupa dengan selebaran yang dikenal dengan istilah flyer. Keduanya berisi informasi dan pengetahuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Hal yang membedakan antara folder dan flyer adalah jumlah informasi yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga yaitu buku teks. Buku teks merupakan ragam bahan ajar cetak yang banyak digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Ragam bahan ajar cetak ini berisi informasi dan pengetahuan yang lengkap yang dapat dipelajari oleh pembaca. Ini merupakan contoh dari buku teks. Di dalamnya memuat berbagai informasi yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Yang keempat yaitu buku ajar mandiri. Buku ajar mandiri pada dasarnya tidak berbeda dengan buku teks karena berisi informasi dan pengetahuan yang lengkap yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Hal yang membedakan antara buku teks dengan buku ajar mandiri adalah arahan-arahan yang terdapat di dalamnya. Materi yang kelima yaitu prinsip dalam penulisan buku ajar mandiri. Menurut Derek Rountree, pengembangan bahan ajar mandiri perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip pengembangan dan karakteristik bahan ajar modular sebagai berikut. Yang pertama, memiliki struktur dan sistematika yang baik. Bagian-bagian materi yang terdapat di dalam perlu dirancang agar dapat dipelajari secara sistematik dan menyeluruh. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Bahan ajar yang memiliki tujuan pembelajaran yang terumuskan dengan jelas akan memberikan kemungkinan baik bagi instruktur maupun peserta didik yang dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu unit dan bab yang saling berkait. Unit-unit pembelajaran dalam buku ajar mandiri tersebut dirancang agar memiliki saling berkaitan satu sama lain. Yang keempat yaitu melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar cetak harus dapat memberi kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan dan berlatih dalam menerapkan konsep-konsep yang sedang dipelajari. Yang kelima yaitu berisi informasi dan pengetahuan secara lengkap. Buku ajar mandiri perlu memuat materi atau isi pelajaran secara lengkap. Konsep-konsep dan pengetahuan yang diajarkan dalam bahan ajar cetak hanya dapat dipelajari oleh peserta didik. Yang keenam yaitu
memungkinkan untuk merangkum isi atau materi pelajaran. Sintesis merupakan kemampuan untuk menggabungkan elemen-elemen informasi dan pengetahuan yang telah dipelajari menjadi suatu konsep yang baru dan asli. Yang ketujuh yaitu mendorong peserta didik untuk melakukan latihan. Yang kedelapan, memiliki variasi dalam penyampaian informasi dan pengetahuan. Yang kesembilan, sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik. Yang ke-10 yaitu memberikan umpan balik tentang hasil belajar. Yang ke-11, memiliki komponen evaluasi hasil belajar. Materi yang selanjutnya yang terakhir yaitu buku ajar mandiri. Salah satu bahan ajar cetak yang banyak digunakan dalam aktivitas belajar dan pembelajaran selain buku teks yaitu buku ajar mandiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.